Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam, oras. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus tidak waras lagi. Masa sih Yesus sampai disebut tidak waras? Bahan dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Baiklah, tuliskan pengalaman saudara dalam kolom komentar. Bagikan juga kepada teman-teman di grup-grup dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Jangan lupa subscribe-nya ya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Kita lihat di sini ya, kemana Yesus pergi diburu oleh orang banyak. Untuk apa? Ya, tentu saja ada berbagai macam motivasi ya dalam mencari Yesus. Ada yang bermotivasi ingin disembuhkan, mungkin ada juga yang bermotivasi untuk mencari materi, dapat makan. Sementara kita lihat ya, Yesus sendiri makan pun mereka tidak dapat. Nah, kita bisa merenung di sini, apa motivasi kita ikut Yesus? Apakah kita juga sama dengan orang-orang itu atau salah satu dari mereka? Apakah motivasi kita ikut Yesus untuk juga melayani sesama kita? Ataukah kita ikut Yesus untuk sekedar mencari berkat tanpa pernah bersyukur? Ataukah kita ikut Yesus hanya kagum dan kagum saja karena hal-hal hebat yang dibuat Yesus, tetapi tidak sampai mendalam, membatin di dalam diri kita? Menarik sekali di sini, makan pun mereka tidak dapat. Pelayanan Yesus yang luar biasa terhadap orang-orang ini, sehingga untuk makan pun sampai tidak punya waktu. Nah, ini sedikit tergelitik sebagai imam atau romo ya, seringkali makan saja berlama-lama. Terlalu banyak waktu untuk makan malahan. Atau waktunya cuma makan, diajak umat yang sana, besoknya umat yang di sini. Nah, ini syukur ini masa pandemi sehingga tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau tidak masa pandemi, kiranya kalau tidak mengontrol diri, kerjanya pastor itu bisa makan sana makan sini, pesta sana pesta sini. Kapan lalu pelayanannya? Ini Yesus sampai tidak sempat untuk makan. Nah, seringkali ada semacam ya memang hanya joke, tetapi juga sangat menyindir para romo atau pastor. Wah, jangan sampai ini pelayanan kita itu terlalu sibuk, nanti ledulan keter. Nah, ini ungkapan dalam bahasa Jawa, ledulan keter, dalam arti begini, jangan sampai pelayanan terlalu banyak, nanti kita tidak dapat happy-happy, tulan-tulan, atau bermain, entah itu olahraga kah, entah itu goes, entah itu hanya sekedar pergi sana sini. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, dulu pernah ada seorang romo yang mengingatkan, jangan sampai menjadi imam itu begitu sibuknya sehingga berdoa pun
tidak sempat karena begitu banyak pelayanan atau terlalu banyak berdoa sehingga melayani pun tidak sempat, harus seimbang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ini agak aneh ini ya. Keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, ingin menyelamatkan Yesus karena makan pun tidak dapat. Itu kalau penafsirannya positif. Tetapi kata mereka, nah mereka yang di sini siapa? Apakah keluarga itu juga? Masa sih sampai menganggap Yesus tidak waras lagi? Ya, tetapi bisa terjadi karena penolakan itu begitu luar biasa. Orang Farisi menolak, orang-orang bahkan yang dilayani pun ada yang menolak. Ya, paling ahli Taurat menolak, orang-orang sekampungnya menolak. Nah, ini mereka ini kalau ditafsirkan bahwa ini keluarganya, masa sampai keluarganya sendiri menganggap Yesus tidak waras lagi, atau mungkin keluarganya ingin mengambil dia karena orang-orang pada waktu itu menganggap Yesus tidak waras lagi. Nah, ini sangat ambigu untuk penafsiran di sini ya, tetapi bahwa entah itu keluarganya ataupun orang-orang sejamannya sampai menganggap Yesus tidak waras lagi, apa yang dilakukan itu memang luar biasa ya, tetapi banyak orang yang iri sehingga timbul hal-hal, kata-kata yang justru seperti memojokkan Yesus. Kita melihat pada zaman ini orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus di internet itu, kita lihat bagaimana mereka menghujat Yesus, menyumpah serapai Yesus. Mereka lupa bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Kalau mereka belum percaya ya silahkan saja, tetapi sampai membuat sumpah serapah kepada Yesus, aduh, ini nggak tahulah nasibnya nanti seperti apa. Amat sangat fatal apa yang dilakukan begitu banyak orang di internet. Saya sering membayangkan saat detik-detik menjelang kematian itu seperti apa jiwa mereka. Apakah ada ketentraman batin sampai menyumpah serapai Yesus? Nah, saudara-saudari, kita doakan mereka ya, supaya mereka bertobat. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, kita pun kadang tidak sadar ketika doa-doa kita belum terkabul, kita menyumpah serapah Yesus. Kita mohon, kita diteguhkan meskipun doa kita mungkin belum terkabul. Percayalah, Yesus akan selalu hadir, ada, menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Bagikan pengalaman saudara, tuliskan di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman-teman di grup-grup dan juga dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Pakai kata channel ya. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.